Kepada para kolega saya, yang mulia para Bapak dan Ibu Hakim, ternyata Ketua MK ini punya hobi mewah loh guys. Apa hobi mewahnya dan berapa harta kekayaannya yang kabarnya sejak menjadi Ketua MK itu hartanya naik. Tak kalah hebohnya lagi sahabat Henris. Terpidana kasus BLBI 2,2 triliun itu seret nama Soehartojo. Bahkan Soehartojo pernah juga dipanggil KPK. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henris? Semoga sahabat Henris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henris, welcome back to my YouTube channel Henris Media. Di video sebelumnya kita semua tercengang. Ternyata dikabarkan, itu viral banget di TikTok, Twitter, pemberitaan mengenai Ketua MK Soehartojo yang diduga terseret kasus BLBI. Dan saya coba-coba cross-check pemberitaannya. Ini jujur membuat saya tercengang sahabat Henris. Kenapa? Ternyata Ketua MK ini punya hobi mewah loh guys. Apa hobi mewahnya dan berapa harta kekayaannya yang kabarnya sejak menjadi Ketua MK itu hartanya naik. Ya, hingga mencapai belasan miliar, 14,7 miliar. Luar biasa. Dan tak kalah hebohnya lagi sahabat Henris, terpidana kasus BLBI 2,2 triliun itu seret nama Soehartojo. Bahkan Soehartojo pernah juga dipanggil KPK. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Henris Media ini, yuk support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Henris semua. Thank you so much. Oke, sebelum kita menelusuri pemberitaan mengenai Ketua MK Soehartojo, yuk kita dengarkan dulu ini pidato isak tangis Soehartojo saat dilantik menjadi Ketua MK. Di sini ya, di sini sama-sama. Check it out. dengan penuh kerendahan hati, saya pun memohon kepada publik dan masyarakat luas agar kembali memberikan dukungan terbaiknya kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga kami dapat segera bangkit kembali, melangkah dan bekerja lebih cepat sesuai dengan harapan para pencari keadilan. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan kepercayaan publik dimaksud, meskipun kami menyadari hal tersebut tidak mudah dilakukan seperti membalik telapak tangan. Kepada para kolega saya, yang mulia para Bapak dan Ibu Hakim, mari kita membangun kembali sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja. Masih terdapat tuntutan publik yang perlu kita capai dan penuhi bersama, khususnya upaya untuk meningkatkan kualitas putusan sebagaimana telah menjadi salah satu misi kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu saya akan memperkuat dukungan penanganan perkara konstitusi sekaligus meningkatkan motivasi serta sense of belonging dari para pegawai Mahkamah Konstitusi agar tercipta suasana kerja yang semakin harmonis, terarah, dan juga seimbang. Sahabat Henris, dari pidato isak tangis Ketua MK Soehartojo saat dilantik menjadi Ketua MK ini, pasti kalian yang menyimak sidang MK tahun 2019, ini persis sama yang dilakukan oleh Anwar Usman. Saat itu juga dia menangis sampai membacakan ayat suci Al-Quran saat dilantik, ya kan? Dan kita semua diberikan angin segar. Gak taunya endingnya MK menolak. Jadi ini sama, skenario atau dramanya sama. Kalau kita mengenal drakor, drama Korea, kalau ini namanya kira-kira drama apa ini? Draka atau drapa ini? Komen di bawah kira-kira drama MK kali ini drama apa? Jadi konsep apa?
konsep dramanya ini itu sama dengan 2019. Jadi ketua MK-nya dilantik, memberikan ingin memberikan kepercayaan kepada publik, ingin mengembalikan marwah MK sampai isak tangis gitu ya. Ya, kemudian pas persidangan memberikan angin segar, ya, seolah-olah menerima gugatan sengketa pemohon. Nggak taunya endingnya seperti ini. Oke, dan saya coba mencari informasi dari media online ya. Ini dari suara.com. Ini Selasa kemarin 23 April 2024. Punya hobi mewah segini kekayaan Hakim MK Soehartoyo. Ini saya bacakan panjang lebar. Nah, yang menariknya hobi mewah ketua MK ini apa sih gitu ya. Oke, kita lihat ya. Kalau di mobil ini Soehartoyo punya di garasinya itu Toyota Hardtop tahun 1982 100 juta. Jeep Willys tahun 1960 60 juta. Toyota Alphard tipe G tahun 2018 650 juta. Itu koleksi mobilnya ya. Jadi koleksi mobil Soehartoyo ternyata sejalan dengan hobinya. Nah, yang cukup mewah, ya ini olahraga rally. Selain otomotif, ia juga hobi bermain golf. Nah, hobinya mewah banget gitu ya. Kekayaannya banyak banget nih guys. Dan bisa mencapai di angka 14,7 miliar. Dan saya mencoba cari-cari pemberitaan di media online. Kasus yang menyeret ketua MK ini apa sih? Terseret kasus terpidana BLBI 2,2 triliun. Wow, besar banget guys ya. Dan juga diduga kasus gratifikasi ya. Itu perjalanan ke Singapura ya, tapi dibantah oleh ketua MK. KY sebut bukti kasus Hakim Soehartoyo makin kuat. KY ini Komisi Yudisial ya. Jadi ini Komisi Yudisial menyatakan dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Soehartoyo makin terang benderang. Oke. Jadi komisi telah mengantongi pengakuan pegawai perusahaan agen perjalanan yang menjual tiket pesawat dari Jakarta ke Singapura atas nama Soehartoyo dan istrinya. Tiket ternyata tidak dibeli langsung oleh Soehartoyo tapi oleh perusahaan swasta. Oke, ini dugaan gratifikasi ya. Lalu kemudian juga perihal KPK periksa ketua MK Soehartoyo itu soal kasus Patrialis. Ini kalau nggak salah Patrialis Akbar atau bukan ya? Pasca putusan kemarin banyak sekali pemberitaan yang mengangkat berita-berita perihal ketua MK Soehartoyo yang terseret kasus BLBI yang mencapai hingga 2,2 triliun. TikTok, kemudian Twitter, termasuk YouTube. Ini pemberitaan perihal kasus ketua MK Soehartoyo kembali mencuat pasca putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang ditolak oleh MK. KPU sudah menetapkan Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, tapi kita menunggu dilantik. Sementara itu tadi saya juga menyimak Pak Anies dan Pak Gus Muhaimin itu datang pada acara penetapan Prabowo Gibran. Tapi yang tidak hadir adalah Ganjar Mahfud. Nah, kira-kira ada apa nih? Sementara ada pemberitaan juga kalau PDIP akan melaporkan ke PT UN ya agar menunda pengesahan Prabowo Gibran. We will see. Oke, Sobat Anies, kita tunggu nanti pemberitaan selanjutnya. Jujur ini pasca putusan mencuat semua pemberitaan tentang MK Soehartoyo. Kita semua sempat dibuat dibuat terkesima dengan sikap Soehartoyo ya, yang di podcast Metro TV, pernyataan-pernyataannya di depan publik ya kan. Kemudian pas di persidangan, tapi nggak taunya ending-endingnya seperti itu. Oke, itu saja video kali ini Sobat Anies. Thank you for your attention. One more time, support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.